Oke, ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya, dan untuk kali ini kita akan, membahas, seputar kiriman video yang viral ya, yaitu, eee, adanya pernikahan seseorang, yaitu kakek-kakek berumur 50 tahun, menikah dengan seorang gadis yang baru berumur 14 tahun. Bagaimana analisis dan pandangan hukumnya? Pertanyaannya seperti itu. Oke, kita lihat dulu untuk videonya ya. Oke. Oh, jadi ini untuk, ini ya, terjadinya di Lombok ya, jadi heboh pernikahan kakek 50 tahun dengan remaja 14 tahun di Lombok, seperti itu. Dan warga sekitar teriak-teriak ya, karena pernikahannya ya jarang sekali ya pernikahan seperti ini. Tapi memang di Indonesia sering ya ada pernikahan antara nenek-nenek dengan, pemuda juga, seperti itu. Diteriaki oleh warga-warga karena pernikahan tersebut. Oke. Lucu juga ya ini. Oke, eee, memang di Lombok ini saya juga sering sekali mendapat konsultasi atau perkara mengenai isbat nikah ya, karena di sana banyak sekali pernikahan yang tidak dicatatkan di bagian Lombok ya, seperti itu. Dan apalagi untuk pernikahan semacam ini, saya yakin ini udah bisa dipastikan untuk pernikahan orang ini antara kakek-kakek berumur 50 tahun dan seorang remaja yang baru berusia 14 tahun, ini pasti belum dicatatkan atau tidak dicatatkan ya. Jadi hanya pernikahan, secara siri saja atau pernikahan secara adat atau secara agama saja dan tidak dicatatkan. Karena untuk batas, untuk melangsungkan sebuah pernikahan itu kalau secara hukum perdata yaitu 21 tahun, sedangkan untuk, di kantor urusan agama atau KUA itu adalah 19 tahun, seperti itu. Untuk hal semacam itu sebenarnya ini juga masuk ke dalam, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini sebenarnya juga termasuk kekerasan terhadap anak ya, untuk perempuannya kan karena di sini masih sangat, umurnya masih sangat muda ya, baru 14 tahun dan saya pikir itu belum layak untuk dilangsungkan sebuah pernikahan, seperti itu. Karena unsur-unsurnya juga unsur-unsur hukumnya itu juga belum terpenuhi, seperti itu. Bahkan kalau seseorang itu ingin mengajukan, permohonan ke pengadilan berupa pendewasaan, itu minimal umurnya adalah 16 tahun, ya. Dan itu baru 14 tahun, yang artinya masih sebenarnya masih anak-anak yang harusnya masih mengenyam bangku sekolah, mengenyam bangku pendidikan, dan malah dinikahkan. Dan yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab ya harusnya kedua orang tuanya, karena pernikahan tersebut pasti atas izin, kedua orang tuanya, seperti itu ya. Jadi untuk analisisnya seperti apa? Untuk analisisnya sebenarnya pernikahan tersebut dapat dibatalkan ya karena tidak sesuai dengan aturan. Karena selain umurnya masih kurang, itu juga tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan. Yang undang-undang pernikahan juga disebutkan di pasal 6, pernikahan itu dilangsungkan atas kehendak masing-masing mempelai ya. Jadi masing-masing pihak, eee perempuan dan pihak laki-laki, yang di dalam video itu saya yakin, ada kemungkinan juga yang berkenan, ya tidak para pihaknya, tapi orang tua para pihak atau intervensi dari pihak ketiga ya. Jadi unsurnya di undang-undang perkawinan pun juga sudah tidak terpenuhi di situ. Ya, pernikahannya diinginkan oleh orang tuanya anaknya, seperti itu kan, sebenarnya sudah tidak masuk, seperti itu. Dan di mana, yang namanya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, pasal 26 juga sudah dijelaskan, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak pada usia dini ya. Jadi usia 14 tahun ini termasuk anak-anak, kalau masih kuliah, kalau masih sekolah ya paling masih bangku SMP mungkin ya, tapi sudah dinikahkan, seperti itu. Jadi ya solusinya seperti apa, pernikahan seperti ini ya jangan dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan juga tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan, seperti itu. Dan juga bisa termasuk ke dalam, kekerasan terhadap anak dan eksploitasi anak juga bisa, seperti itu ya, untuk analisis mendalamnya. Saya pikir itu cukup, seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.